يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Ya. Dan secara umum bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang diadakan tidak ada contoh sebelumnya. Ya, itu definisi bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang diadakan tidak ada contoh apa? Sebelumnya. Adapun secara istilah itu para ulama mendefinisikannya ya dengan berbagai definisi yang intinya bahwa bid'ah itu adalah jalan di dalam beragama yang dimaksudkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimaksudkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah terkait dengan masalah agama, bukan terkait dengan masalah dunia. Kemudian yang kedua, ada maksud ibadah di dalamnya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bid'ah itu adalah hal yang tidak ada tuntunannya dan dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah itu beraneka ragam bentuknya. Ada bid'ah yang merupakan bid'ah besar, ada bid'ah kecil, ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman, ada yang merupakan bid'ah secara asal, dan ada bid'ah karena dia mengikut, ya. Dan banyak bentuk dari pembahasan bid'ah-bid'ah tersebut. Ketahuilah Pak, yang tidak ada dan tidak dilakukan di zaman Nabi itu tidak lepas dari 3 keadaan. Ini pernah saya sampaikan. Ya. Sesuatu yang Nabi tidak lakukan tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Nabi tidak melakukan karena belum ada pendorongnya. Belum dibutuhkan di zaman Nabi. Contohnya apa? Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu usul fikih. Belum dibutuhkan. Kenapa? Orang bahasa Arab para sahabat jago-jago semua. Ngapain belajar ilmu nahu sorof? Orang Arab. Ya. Ketika Nabi telah meninggal, banyak orang-orang yang non-Arab masuk Islam, tidak paham bahasa Arab. Akhirnya terjadi kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Berarti pendorongnya muncullah di sini. Ketika muncul pendorongnya, Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tata bahasa Arab. Bid'ah bukan. Secara istilah itu bukan bid'ah. Tapi secara bahasa betul itu bid'ah. Kenapa? Kan gak ada di zaman Nabi. Walaupun gak ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan di zaman Nabi. Pahami yang pertama nih. Yang kedua, Nabi tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Karena masih ada apa? Dahulu Nabi sholat tarawih berjamaah setiap malam gak? Enggak. Nabi hanya sholat tarawih berjamaah 3 malam saja. Kenapa? Ketika Nabi ditanya, Nabi mengatakan, aku takut diwajibkan atas umatku. Oh, rupanya ada penghalangnya. Di zaman Umar, penghalang ini sudah tidak ada. Karena tidak mungkin lagi diwajibkan dan maslahatnya juga besar. Maka Umar pun bikinlah satu imam tarawih setiap malam. Seluruh sahabat sepakat dan tidak ada pengingkaran. Sehingga menjadi ijma. Boleh. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran belum dikumpulkan? Masih ada penghalangnya. Wahyu terus menerus turun, belum sempat Nabi mengumpulkannya. Di zaman Abu Bakar para penghafal Quran banyak yang meninggal di medan perang. Dan ini bahaya, Al-Quran akan habis. Maka kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Boleh, gak apa-apa. Untuk maslahat menjaga Al-Quran. Ini disebut oleh sebagian ulama dengan istilah bid'ah hasanah. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah maslahat mursalah.
Sebetulnya maknanya sama, tujuannya sama, Pak. Nah, adapun yang ketiga nih, perhatikan yang ketiga. Nabi tidak lakukan. Nabi apa? Tidak melakukan. Sementara pendorongnya sudah ada di zaman Nabi, dibutuhkan di zaman Nabi. Penghalangnya pun tidak ada. Nabi mampu melakukannya. Tapi Nabi tidak lakukan. Itu artinya memang pensyariatan. Artinya itu tidak boleh dilakukan. Contoh, seorang sahabat berkata, Nabi sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Sementara adzan dan qomat di zaman Nabi dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Ada pendorongnya? Ya, untuk mengumpulkan orang. Ada penghalangnya? Tidak ada penghalangnya di zaman Nabi. Tapi Nabi tetap tidak lakukan. Berarti disyariatkan tidak? Tidak disyariatkan. Maka kalau di zaman sekarang ada orang bikin adzan dan qomat untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, saya katakan bid'ah. Iya. Paham tidak, Pak? Sekarang, Nabi mampu enggak dan para sahabatnya merayakan kelahirannya? Sangat mampu. Dibutuhkan, kata orang, ya di zaman sekarang kebutuhannya apa? Untuk mengenang Nabi. Emang para sahabat enggak butuh mengenang Nabi? Ketika Rasulullah wafat, memang para sahabat tidak butuh mengenang Rasulullah? Tapi penghalangnya ada? Tidak ada, mampu tidak? Pendorongnya sudah ada di zaman sahabat? Cinta Rasulullah. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah daripada Anda? Daripada kita? Kita atau dengan para sahabat? Tapi kenapa para sahabat tidak melakukan? Sementara pendorongnya sudah ada. Penghalangnya pun tidak. Mereka mampu melakukannya. Tapi mereka tetap tidak melakukan, itu menunjukkan tidak disyariatkan. Tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang 4, ternyata baru muncul pada tahun 362, itu pun yang pertama kali melakukannya orang Syiah, Banu Fatimiyah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Paham ini? Jadi, ya, kalau ada orang berkata, itu kamu baca Quran dengan harokat bid'ah. Kita katakan maaf, akhi. Kita kembalikan tadi kepada kaidah-kaidah tadi. Kenapa di zaman Nabi belum ada? Karena masih ada penghalangnya. Al-Quran belum dibukukan karena memang terus-menerus wahyu turun. Tapi ketika muncul, paham tidak? Pendorongnya dan maslahatnya besar. Makanya Pak, itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i maksud daripada bid'atun mahmudatun. Bid'ah yang terpuji. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah selalu berhujah dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata apa? Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Tapi lihat prakteknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan maktam, berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Dan makan-makan di sana itu apa? Bid'ah. Di zaman sekarang apa? Nggak apa-apa. Imam Syafi'i mengatakan beribadah dengan cara apa? Pukul rebana sambil nyanyi-nyanyi yang disebut dengan sama. Itu bid'ahnya sufia. Di zaman sekarang apa? Bid'ah hasanah. Di zaman sekarang itu bid'ah hasanah terlalu lebar, Pak. Jadi setiap yang dianggap baik jadi bid'ah hasanah. Ini nggak benar, ini malah membuka pintu bid'ah selebar-lebarnya dalam agama ini. Makanya perhatikan, yang diinginkan oleh para ulama terdahulu dari bid'ah hasanah itu apa? Makanya sebagian ulama mengungkapkannya dengan kata-kata maslahat mursalah. Kenapa itu? Memang tidak ada di zaman Nabi, tapi ini maslahatnya sangat besar untuk membela din. Bayangkan kalau tidak ada ilmu nahwu dan sorofa, gimana cara baca Quran yang benar? Susah. Bayangkan kalau Al-Quran tidak dikumpulkan jadi satu mushafa, mudaratnya besar nggak Pak? Besar. Sekarang kalau tanpa kita merayakan maulid Nabi, bisa nggak ittiba Rasul? Sangat bisa. Bahkan kita bergembira dengan kelahiran Rasul setiap hari. Mempelajari sabda-sabda Rasulullah, gembira kita, alhamdulillah bisa. Kenapa? Ya, tidak memberikan dampak yang sangat signifikan kok. Tapi kalau
seperti ilmu nahwu, ilmu hadis, nggak ada. Itu dampaknya berat itu, Pak. Ya, kalau tidak ada ilmu hadis, setiap orang akan seenaknya. Rasulullah bersabda. Ya, nggak ada ilmu hadis, nggak bisa diperiksa. Akhirnya orang-orang zindik bisa masuk di situ. Tapi dengan ada ilmu hadis, bisa diperiksa sanadnya. Ini dhaif, ini pendusta, ini sahih. Alhamdulillah. Manfaatnya besar tidak, Pak? Itulah maslahat. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah. Ada bid'ah yang baik, benar. Sebagian ulama menyebutkan ada istilah bid'ah hasanah, terutama ulama Syafi'iyah. Menyebut ada bid'ah yang mamduha, bid'ah yang terpuji. Ini seperti perkataan Imam Nawawi, perkataan Al-Iz bin Abdissalam, ya. Kemudian Suyuti dan yang lainnya, ya. Tetapi kebanyakan yang mereka maksudkan dengan bid'ah hasanah adalah bukan yang berkaitan dengan ritual, tetapi berkaitan dengan sarana. Makanya Al-Iz bin Abdissalam, ya, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, tatkala dia membagi bid'ah menjadi 5, dan ini diikuti oleh Nawawi rahimahullahu taala, maka disebutkan bid'ah ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang haram. Tatkala Anda baca pada bid'ah yang wajib dan bid'ah yang sunnah, ternyata yang dia contohkan bukan masalah ritual, tetapi perkara yang merupakan sarana. Contoh dia sebutkan masalah buat jembatan, ya, jembatan ya baik. Contohnya masalah buat pondok. Pondok ini berkaitan dengan masalah agama. Di zaman Nabi tidak ada pondok, ya. Tetapi ini berkaitan dengan apa? Sarana. Contoh masalah ilmu hadis jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mengkritiki para perawi. Namun di zaman setelahnya ada ilmu namanya al-jarh wa ta'dil. Si rawi ini pendusta, si rawi ini jujur, si rawi ini kurang hafalannya, si rawi ini ngaco, si rawi ini banyak salahnya. Itu namanya ilmu jarh wa ta'dil, dibuat oleh para ulama agar bisa memurnikan hadis, memisahkan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Di zaman Nabi tidak perlu, karena para sahabat dengar langsung dari Nabi, hadis semuanya sahih. Tapi belakangan ada ilmu ini, dan ini ilmu agama. Makanya dimasukkan dalam bid'ah yang baik. Tapi bukan ritual. Contoh lagi ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu nahwu dan sharaf. Kenapa? Karena para sahabat semua pakar bahasa. Kita ini yang bahlul-bahlul ini yang tidak ngerti bahasa Arab, maka perlu belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Tetapi ini bukan ritual. Ya, ini bukan ritual. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan sarana, contohnya Al-Qur'an dikumpulkan. Ini juga bukan ritual, ini sarana. Karena Al-Qur'an di zaman Nabi tidak mungkin dikumpulkan karena Al-Qur'an belum selesai. Tatkala Nabi sudah meninggal, Al-Qur'an sudah sempurna, baru dikodifikasikan. Kenapa tidak dikumpulkan? Karena pertama, Al-Qur'an belum selesai. Yang kedua, bisa jadi terjadi nasih dan mansukh. Paham? Ayat dihilangkan, ada perubahan dan macam-macamnya. Baru kemungkinan terjadi pengkodifikasikan Al-Qur'an setelah Nabi SAW meninggal. Bahkan Abu Bakar waktu disuruh mengumpulkan Al-Qur'an, dia pun takut. Dia mengatakan, saya tidak berani melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Padahal ini boleh, tapi dia pun takut melakukan suatu perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sampai Allah melapangkan dadanya, kemudian dia mengumpulkan apa? Al-Quranul Karim. Jadi kalau berkaitan dengan sarana yang disebut dengan bid'ah hasanah, maka ini tidak jadi masalah, tidak ada khilaf, ya. Bahwa ini tidak mengapa. Yang kita permasalahkan kalau ritual, timbul ritual baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Contoh yang saya lihat di Mekah, kita habis tawaf, ada namanya sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sebagian orang Indonesia, mereka bikin lagi sholat 2 rakaat setelah sa'i. Saya tanya sama antum, itu bid'ah atau bukan? Sholatnya bagus atau tidak? Bagus, tapi tidak diterima. Karena seakan-akan Anda menambah ritual Nabi. Harusnya tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Kalau ada yang sholat, kita bilang jangan, kamu seakan-akan umrohnya Nabi kurang sempurna. Kalau dia bilang, ini kan bagus. Ya, kalau kamu bagus, kamu berbuat kreasi, nanti akan ada kreasi-kreasi yang lainnya. Nanti ada yang bilang kalau gitu, Ustaz, 2 rakaat setelah tawaf kurang sip, tambah lagi Ustaz 4 rakaat. Nanti ada yang punya ide yang lain. Ustaz, kayaknya kurang bagus, setiap 1 putaran 2 rakaat, setiap 1 putaran 2 rakaat. Jangan. Akhirnya berkembanglah. Kita bilang kalau sudah berkaitan dengan ritual, maka tidak. Kita cukupkan dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan asalnya kita tidak butuh ritual baru. Ya. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apa hukum sholat birrul walidain? Saya ditanya 2 kali masalah ini. Pernah di Masjid Nabawi saya ditanya. Saya bilang, saya tidak pernah dengar namanya sholat birrul walidain. Saya tahu sholat taubah ada, sholat duha ada, sholat qobliyah ba'diyah ada, ya, sholat tahajud ada, tapi sholat birrul walidain tidak pernah saya dengar. Ya, kalau Anda ingin berbakti sama orang tua, ya berbakti, tapi jangan bikin sholat namanya sholat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin sholat poligami, memudahkan poligami.
Jadi tidak usah bikin ritual-ritual baru, ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan sarana maka ini tidak jadi masalah. Mikrofon, YouTube itu semua bid'ah hasanah secara bahasa. Ya, sama seperti mengkodifikasikan Al-Qur'an, ilmu jarah wa ta'dil. Tapi kalau bikin ritual baru sebaiknya kita tinggalkan. Yang jelas-jelas saja ada dan full, tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka tidak perlu kita bikin ritual-ritual yang Kembali kita kepada apa yang kita katakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk urusan agama, untuk urusan syariat. Maka jangan pernah membantah bid'ah. Hadis tentang bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, jangan pernah bantah dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Enggak benar itu kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena kalau kullu bid'atin dhalalah kita enggak berarti kita enggak bisa pergi haji naik pesawat. Salah paham. Berarti kita harus naik haji pakai unta saja. Karena kalau sudah naik pesawat bid'ah. Seluruh bid'ah sesat. Salah paham. Kalau harus seperti zaman Rasul, enggak boleh ceramah pakai mikrofon. Kenapa enggak boleh pakai mikrofon? Bid'ah mikrofon. Baru. Salah paham. Nabi tidak pernah mengatur apa kendaraan yang akan kita pakai untuk pergi haji. Enggak pernah diatur oleh Nabi Muhammad karena itu urusan dunia. Soal bagaimana Anda mau datang, apa transportasi Anda, urusan dunia, terserah Anda. Mau pakai unta, mau pakai kuda, mau pakai keledai, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9. Tapi kalau kita membuat syariat baru, wukufnya tanggal 9, namun di Banten bid'ah. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah, tapi di mana? Di Banten. Bid'ah. Karena yang sudah diotak-atik adalah syariat. Ada orang yang wukufnya di Arafah, Masya Allah, sudah benar. Tapi tanggal 5 Ustaz, bid'ah. Ada orang yang wukuf di Arafah Ustaz, dari habis zuhur sampai maghrib, hebat. Kapan? Ketika umroh, bid'ah. Ada orang umroh sekarang, pakai program wukuf. Ini wukuf apa lagi? Pergi ramai-ramai ke Arafah, berzikir di sana. Kita wukuf, walaupun tidak sempat haji, maka sekarang saatnya kita berwukuf, bermunajat. Ini adalah Arafah, ini adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah tempat yang dikunjungi para nabi dan para rasul, menangis di sana, berzikir di sana. Bid'ah, Pak, tidak diterima Allah. Soal Anda datang pakai pesawat, pesawatnya bernama Garuda, Lion, Batavia, Singapore Airlines, MAS, Kuwait, Etihad, Emirat, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Karena wukuf di Arafah 9 Zulhijjah syariat. Soal transportasi apa Anda ke sana? Dunia. Urusan dunia, antum a'lamu di umuri duniakum. Kalian lebih mengerti daripada saya urusan dunia kalian. Uruslah. Banyak ustaz, maaf, wahai para ustaz. Banyak da'i, mohon maaf, wahai para da'i. Banyak mubaligh, mohon maaf, wahai para mubaligh. Banyak orang-orang yang bergelar ulama, wahai orang-orang yang bergelar ulama, tidak bisa memisahkan mana bid'ah dalam syariat, mana bid'ah dalam dunia. Sehingga mobil dibilang bid'ah, sesat. Pesawat dibilang bid'ah, sesat. Mikrofon dibilang bid'ah, sesat. Televisi dibilang bid'ah, sesat. Internet dibilang bid'ah, sesat. Salah. Dia tidak paham bahwa Rasulnya Muhammad tidak diutus untuk urusan-urusan dunia. Rasul diutus untuk hal yang jauh lebih bermanfaat.
jauh lebih mulia, urusan akhirat. Dunia ini akan berakhir. Paling berakhir sampai kita mati. Sampai kita wafat. Atau paling tinggi berakhir sampai dunia kiamat. Iya kan? Habis dunia ini. Jadi tentang orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat bid'ah, ya kita berusaha bagaimana mendakwakan mereka agar mereka bertaubat kepada Allah SWT dari kesyirikannya. Begitu juga dari perbuatan bid'ahnya. Cuma jangan kita jadi qadhi, kita jadi duat. Kita ini dai yang mengajak orang kembali kepada pemahaman yang benar, mengajak orang pada agama yang benar. Kita bukan qudhah, kita bukan qadhi, bukan hakim, memvonis orang. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik. Seperti tadi, kalau tadi bid'ah, sekarang enggak. Ini vonis lagi, lebih tinggi lagi ini. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik, ini munafik, ini. Enggak boleh dalam Islam. Kita ini doa yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mengajak orang kepada tauhid. Kita mengajak, bukan menghukumi. Gitu. Adapun soal nanti mereka bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya hadis, ini namanya hadis wa'id namanya. Hadis apa? Wa'id, ancaman. Diancam orang itu masuk neraka. Bukan pasti neraka, bukan. Ancaman, diancam mereka masuk neraka. Bisa juga tidak terbukti seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya maksudnya bisa aja dia taubat kepada Allah. Dia berbuat bid'ah sekarang ini. Bisa dia taubat. Tapi kita udah vonis bahwa dia ahli neraka. Dari mana kita tahu dia ahli neraka? Enggak boleh kita memvonis orang itu ahli sorga atau ahli neraka. Tidak boleh. Sebaik apapun amal orang, enggak boleh kita pastikan dia masuk sorga. Karena enggak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulnya pun tahu dari Allah. Ketika Rasul menentukan sahabat-sahabat masuk sorga, Allah yang beritahu. Fulan, seperti 10 orang yang jamin masuk sorga. Sebaik apapun amal orang itu, nggak boleh ditentukan dia masuk sorga, nggak boleh. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Begitu juga sejahat apapun orang itu, dia orang Muslim ya. Kalau kafir tempatnya neraka. Kalau kafir pasti sudah neraka. Kalau dia kafir sampai matinya kafir tempatnya neraka. Udah nggak ada pilihan yang lain, neraka tempatnya. Dengan dasar nas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Adapun orang Muslim yang dia berbuat maksiat, nggak boleh kita, dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan dia, nggak tahu kita. Siapa tahu dia taubat, makanya jangan kita vonis. Kita mengajak dan mengajak orang kepada kebenaran. Kadang-kadang kita dalam dakwah ini sudah main vonis saja. Fulan sesat, ahli neraka. Kalau sesat betul, setelah kita lihat perjalanannya, setelah kita dakwakan, dia tetap dalam kesesatan, kita katakan dia sesat. Tapi mengatakan dia neraka, nggak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul diberitahu oleh Allah. Pada akhirnya mutlak hak Allah SWT. Rasul diberitahu oleh Allah SWT tentang beberapa orang yang memang dimasukkan ke dalam sorga atau dalam neraka. Rasul SAW dari Allah SWT. Tapi hak mutlak itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa syubhat yang sering disebutkan yang terlihat agak ilmiah dan banyak memakan korban, bahwa Nabi SAW suatu hari berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompak engkau, sendal engkau, ya, di dalam surga. Amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendahului aku dalam hal ini?" Maka Bilal menjawab, "Tidaklah aku wudu, melainkan aku salat 2 rakaat setelah itu." Nah, di sini katanya Bilal bolehnya beribadah walaupun tidak ada perintah, petunjuk, anjuran dari Nabi, selama niatnya baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, pendalilan tersebut amatlah jauh dari konteks hadis itu sendiri. Karena Nabi tidak bertanya
kenapa kamu melakukan salat 2 rakaat setelah wudu? Nabi cuma bertanya, amalan apa yang engkau lakukan sehingga Allah memberikan untukmu keutamaan ini? Jelas ya? Sehingga tidak ada isyarat sedikit pun bahwa 2 rakaat itu, 2 rakaat setelah wudu belum pernah Nabi ajarkan, kemudian Bilal melakukannya sendiri. Ya. Jelas ya? Bahkan kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang lainnya, Nabi telah menganjurkan salat 2 rakaat setelah wudu. Seperti dalam hadis Utsman bin Affan dan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma yusalli raka'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu dengan seperti wuduku ini, kata Nabi, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Yang kedua, menyimpulkan kesimpulan seperti itu, ini bentuk adab yang tidak baik kepada Bilal. Jadi seakan-akan beliau melakukan suatu ibadah yang belum pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Dan itu jauh dari para sahabat Nabi SAW. Sebagai contoh, di awal-awal Islam, para sahabat itu enggan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena mereka menganggap dahulu kita memiliki kebiasaan sa'i antara Safa dan Marwah. Sementara dakwah Nabi ini selalu menyelisih budaya jahiliyah. Begitu mereka pergi haji atau umrah di awal-awal Islam, agak merasa berat ingin melakukan ibadah sa'i dan antara Safa dan Marwah, sampai turun firman Allah Jalla wa Ala, inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Setelah itu baru para sahabat melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini menerangkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi itu adalah orang yang paling tidak berani melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran atau petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Jelas? Taib. Kemudian andai kata pun kita mengalah, anggaplah Bilal melakukannya sebelum mengetahuinya dari Nabi, maka kita katakan setelah itu Nabi mengikrarkannya, ya kan? Membenarkannya, maka sudah menjadi hadis. Karena definisi hadis itu, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikr dengan syarahnya Nuzhatun Nazar, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, takrir, ikrar, atau sifat beliau yang berkaitan dengan postur tubuh atau akhlaknya. Nah, coba sekarang buktikan ibadah yang saudara lakukan saat ini yang belum ada di masa Nabi, adakah dalil bahwa Nabi pernah mengikrarkannya? Ya. Bid'ah itu dari siapa? Perkataan bid'ah? Hah? Dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis irbat dalam hadis sahih, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Terus beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi nggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia.
Jelas sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini yang sudah rutin jaga ma'thurat zikir pagi. Tiap hari rutin kah terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan gitu kan. Zikir pagi, habis itu sholat duha. Sholat duha sudah nggak? 8 rakaat, udah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga. Kemudian sebentar kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, itu sudah rutin. Kemudian sebentar istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Sebentar istirahat ada tahajud. Ini baru yang rutin. Belum tilawah Al-Qur'annya. Belum bersedekahnya, belum juga orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum silaturahim, belum banyak. Itu semua ada perintahnya, kenapa nggak dikerjain? Kenapa kok harus repot-repot cari perbuatan bid'ah ini untuk apa? Gitu. Ngabisin waktu dan tidak diterima, saudaraku, gitu kan? Jadi kalau anda mengingatkan orang masalah bid'ah, kalau anda dikatakan Wahabi nggak apa-apa deh kalau dibilangin Wahabi, sudah. Orang ingat ini baik sunnah Nabi kok malah dibilangin Wahabi. Nggak pernah ada istilah Wahabi di zaman Nabi. Semua ustadz subhanallah yang dikatakan Wahabi pasti lisannya mengatakan qala Rasulullah, dikatakan Wahabi. Ya sudah biarin aja bilang Wahabi deh. Habis gimana sudah dikatakan Nabi mengingatkan, dia enggak. Nabi nggak pernah kerjain, saudaraku, nggak apa-apa. Loh subhanallah, nabimu dan kiaimu nggak pernah buat, kamu berani mau buat, gimana caranya? Buat-buat dalam agama, nggak boleh gitu kan? Ingatin saja, kalau masalah dia bilang anda ini selalu sedikit-sedikit bid'ah, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin, gitu kan? Supaya jangan salah, karena masalahnya yang dia buat memang bid'ah, jadi diingatin. Kalau dia buat sunnah, masa kita mau ribut-ribut? Nggak mungkin kan? Ingat, rivalnya sunnah bid'ah, lawannya itu. Artinya orang, kata para ulama, satu mengerjakan perbuatan bid'ah, berarti dia mematikan satu sunnah. Kalau orang mengerjakan satu sunnah, dia sedang mematikan satu bid'ah. Udah nggak usah repotin diri dengan bid'ah nih. Sunnah aja banyak belum dikerjain. Jauhin aja gitu kan. Tugas kita menyampaikan, Allahu a'lam.